Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Semesta digembirakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahasia dan berkahnya wujud memancar, semesta menjadi makmur, kebaikan turun, rahmat tersebar, hikmah dibangun, dan petunjuk memancar. Keutamaan-keutamaan basmalah tak terhitung. Manusia tidak akan sanggup menghitungnya meski dia diberi banyak ilmu, kecuali jika dia seorang rasul atau orang yang mumpuni. Keagungan basmalah dan pengetahuan yang dikandungnya hanya bisa diketahui melalui jalan Nabi kita Muhammad SAW dan para imam yang suci. Mereka adalah pemancar ilmu, gudang hikmah dan burhan Allah. Rasulullah SAW bersabda, bila Jibril datang menyampaikan wahyu kepadaku, maka yang pertama dia sampaikan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah memiliki keutamaan yang sangat agung hingga secara syar'i pengucapannya disunahkan di awal setiap tindakan seperti makan, minum, menyembelih, jima, bersuci, melaut, dan perbuatan-perbuatan lain. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Isa alaihissalam melewati suatu kuburan dan beliau melihat para malaikat azab sedang menyiksa mayit yang ada di kubur itu. Namun saat pulang dari perjalanannya dan kembali melewati kuburan itu, Isa tidak lagi melihat malaikat azab menyiksa si mayit. Nabi Isa pun menunaikan salat dan berdoa kepada Allah Ta'ala di sana. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, wahai Isa, semasa di dunia hamba yang dikuburkan ini terbukti sebagai seorang pembangkang dan saat mati dia ditahan dalam siksa. Namun saat mati dia meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung hingga ia melahirkan seorang putra untuknya. Si istri merawat anaknya hingga tumbuh besar, lalu menyerahkannya kepada seorang pengajar yang kemudian mengajarinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku merasa malu kalau sampai menyiksa hambaku di perut bumi, sementara anaknya menyebut-nyebut namaku di atas bumi. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Berkenaan dengan jumlah hurufnya ini ada dua faidah. Pertama, malaikat zabaniyah an-nar adalah 19. Allah Ta'ala menolak bahaya mereka dengan huruf yang 19 itu. Kedua, Allah Ta'ala membagi sehari semalam dalam 24 jam, kemudian mewajibkan 5 salat pada 5 waktu. Jika kita mengurangi 24 jam dengan 5 salat, maka hasilnya adalah 19. Jumlah huruf basmalah yang berfungsi sebagai kiparat bagi dosa-dosa pada 19 jam tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengharapkan turunnya azab kepada Fir'aun karena Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Namun azab tidak juga turun. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, hai Musa, engkau melihat kekufurannya, sedangkan aku melihat pada tulisan yang termaktub di pintu istananya. Fir'aun memang telah menuliskan basmalah di pintu istananya, maka ketika Allah hendak mengazab Fir'aun, dia menghapus tulisan basmalah dari istananya lalu menurunkan azab kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh naik bahtera dan takut tenggelam, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maka beliau dan semua penumpang yang bersamanya pun selamat dan tidak tenggelam. Beliau selamat bahkan dengan hanya setengah ayat yang penuh berkah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.